Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Tidak Ada Cinta yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di istana dari negara Xi'an. Terlihat seorang anak perempuan yang bernama Xiao Yao sedang bermain ayunan yang ditemani oleh kakak sepupunya yang bernama Qiang Xuan yang sedang membaca buku, juga sedang merindukan akan kepulangan ayahnya yang saat ini berada di medan perang melawan negara Chenrong. Lalu ia pun bertanya kepada sang nenek kapan ayahnya pulang, dan neneknya pun menjawab kalau seharusnya perang sudah berakhir. Yang tiba-tiba langit pun berubah menjadi gelap yang membuat sang nenek mengetahui akan kabar buruk ini, membuatnya pingsan tak sadarkan diri. Yang ternyata ayah Qiang Xuan telah gugur dalam perang tersebut, yang dimana Qiang Xuan pun terlihat sedih akan kepergian ayahnya tersebut. Tak lama kemudian datanglah ibu Qiang Xuan yang langsung menyindir adik iparnya, yang dimana surat bala bantuan dari mendiang suaminya itu tidak diberikan kepada Raja Xi'an, yang membuat perang berakhir dengan kekalahan hingga suaminya pun harus tewas dalam perang tersebut. Ia yang tidak bisa memaafkannya dengan mengambil sebuah pisau dan langsung menusuk dada adik iparnya tersebut hingga tewas di tempat. Mereka semua pun terkejut dan Raja Xi'an langsung menyuruh pasukannya untuk mengurungnya di penjara langit dan diberikan hukuman berat. Namun ibu Qiang Xuan yang tidak ingin menjalani hukuman tersebut, ia pun memberikan bunga yang ada di rambutnya dan menyuruh Qiang Xuan untuk memberikan bunga itu kepada wanita pilihan Qiang Xuan nantinya. Sampai akhirnya sang ibu pun melakukan bunuh diri dan langsung masuk ke dalam peti suaminya tersebut. Keesokan harinya Qiang Xuan yang masih bersedia akan kehilangan ibunya dengan memegang bunga pemberian dari ibunya tersebut yang ditemani oleh Xiao Yao di sana. Sementara itu sang nenek yang sudah siuman menganggap dirinya tidak berguna karena tidak bisa melindungi putra dan menantunya, hingga membuat Qiang Xuan kehilangan kedua orang tuanya di usia dini. Ia pun berpesan kepada anaknya tersebut yang merupakan ibunya Xiao Yao dengan menitipkan Qiang Xuan kepadanya. Dan di saat itu juga sang nenek batuk darah yang membuatnya mengembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya Qiang Xuan yang sedang duduk sendirian merenungi akan nasibnya ini, tiba-tiba ia pun ditendang oleh sekelompok anak-anak di sana dengan mengejeknya anak liar karena tidak punya orang tua. Tak lama kemudian Xiao Yao pun datang ke sana dan menyuruh mereka untuk berhenti, sehingga Xiao Yao pun menghajar mereka semua. Setelahnya Xiao Yao pun langsung menggendong Qiang Xuan yang sedang terluka itu dengan memberitahukannya jika Qiang Xuan dikeroyok kembali, cukup berteriak saja maka ia akan langsung membantunya dan juga melindunginya. Saat mereka berdua tertidur, Qiang Xuan seketika terbangun dan melihat bibinya sedang menangis dan membuatnya bertanya. Di sini ibunya Xiao Yao mengatakan jika ia tidak rela meninggalkan mereka berdua karena saat ini ia mendapatkan perintah untuk memimpin pasukan yang sedang berperang setelah kematian ayahnya Qiang Xuan. Karena ia bersama mendiang ayah Qiang Xuan merupakan keluarga bangsawan yang harus berjuang mati-matian demi negara. Setelahnya ia pun memberikan senjata dewa yang merupakan milik mendiang ibunya Qiang Xuan, dan di sini ia menginginkan Qiang Xuan kelak harus melindungi dirinya sendiri dan juga Xiao Yao. Sampai keesokan harinya terlihat Xiao Yao yang bersedih karena tidak rela ibunya pergi meninggalkannya. Ibunya pun langsung memeluknya dengan menyuruhnya untuk jaga diri dan berjanji ia yang akan kembali nanti.
Dan singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat Xiao Yao bersama Qiang Xuan pergi ke istana untuk menemui Raja Xian dan bertanya tentang ibunya tersebut karena mendengar kabar buruk tentangnya. Raja Xian yang merupakan kakek mereka langsung menghibur Xiao Yao dengan mengatakan, demi negara Xian ibunya Xiao Yao tanpa ragu membunuh banyak pasukan musuh. Namun pada pertarungan terakhir ibunya harus mati di tangan musuh. Mendengar hal itu, Xiao Yao tidak percaya akan keadaan ini karena ibunya sudah berjanji untuk kembali kepadanya. Setelah itu sang kakek menyuruh Qiang Xuan untuk nantinya meneruskan perjuangan seperti mendiang ayahnya dan bibinya yang menjadi pahlawan besar. Namun Qiang Xuan menolaknya dan tidak ingin menjadi seperti mereka yang meninggalkan istri dan anaknya. Qiang Xuan hanya ingin menjadi orang baik dan menjadi raja negara Xian. Namun kakeknya itu memberitahukan kalau menjadi raja lebih sulit daripada pahlawan besar. Lalu kakeknya memberitahunya bahwa ia akan mengirim Xiao Yao ke Gunung Yu agar Xiao Yao bisa terlindungi di sana. Mendengar hal itu, Qiang Xuan langsung berlutut dan memohon kepada kakeknya untuk tidak mengirim Xiao Yao ke sana karena ia yang akan melindunginya. Sampai akhirnya Qiang Xuan pun menemui Xiao Yao yang sedang menyiram pohon krem kesayangannya tersebut, dan tiba-tiba Xiao Yao pun dijemput untuk berangkat ke Gunung Yu. Di sini Xiao Yao mengatakan untuk tidak usah mencemaskannya karena entah dimanapun ia berada pasti akan selalu menjaga diri. Ia juga mengingatkan Qiang Xuan untuk menyiram pohon kesayangannya ini dan memberikan ekor rubah kesayangannya tersebut dengan menyuruh Qiang Xuan untuk melihatnya jika merindukannya. Terlihat Xiao Yao yang sudah dewasa dan menjadi seorang tabib yang terkenal dengan obat mujarabnya. Bahkan di saat ada siluman kelinci yang ingin melahirkannya, di sana ia menolongnya dan berhasil menyelamatkannya. Sementara itu Qiang Xuan yang masih menyimpan ekor rubah itu, ia pun pergi bersama adik dari Xiao Yao yang bernama Anian dan sudah sampai di Gunung Yu, tepatnya di kota Qingshui, untuk menyelidiki pasukan negara Qianrong sekaligus mencari keberadaan Xiao Yao yang kebetulan berada di wilayah ini. Setelah masuk ke kota itu, ia pun melihat wanita dengan tanda di keningnya dan membuatnya berlari menghampirinya. Namun ternyata saat melihat dari dekat, ternyata Qiang Xuan salah orang karena tandanya tidak mirip dengan Xiao Yao. Sedangkan Xiao Yao yang kembali ke kliniknya dengan membawa uang yang sangatlah banyak yang membuat pamanmu sangatlah terkejut. Dan Xiao Yao pun memberitahu kalau siluman kelinci melahirkan banyak anak sehingga ia mendapatkan keuntungan lebih banyak. Kemudian pamanmu memberitahukan kalau kedai sebelah timur sudah tersewa oleh orang luar kota Qingshui dan itu merupakan ancaman bisnis mereka jika orang luar tersebut membuka klinik. Ternyata yang menyewa kedai di sana adalah Qiang Xuan dan yang langsung membersihkan dan merapikan tempat tersebut. Namun di saat melihat pohon krem, Anian mengatakan jika pohon ini merupakan pohon kesayangan kakak Xiao Yao dan sayang sekali saat ini mereka tidak bisa melihat bunganya karena belum musim dingin. Dengan mendengar itu, Qiang Xuan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menumbuhkan bunga krem tersebut yang seharusnya belum berbunga. Di saat itulah Qiang Xuan langsung teringat Xiao Yao saat melihat bunga krem itu. Ia yang sudah mencari Xiao Yao di mana-mana namun masih tidak menemukannya dan sudah 300 tahun lamanya ia mencarinya. Yang menurutnya lokasi kota Qingshui sangatlah luas yang memiliki beragam orang di sini. Namun tujuan utama mereka ke sini dikarenakan atas perintah dari Raja Xian untuk menyelidiki pasukan negara Qianrong yang merupakan musuh mereka. Keesokan harinya, Xiao Yao yang berada di danau, seketika ia melihat seekor burung dan ia pun langsung melempar dengan batu tersebut. Namun di saat membuka semak-semak itu, ternyata itu seorang pria yang sedang terluka dan membuatnya meninggalkannya karena tidak ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Tak lama kemudian Mazi dan Chuanzi tidak sengaja bertemu dengan pria yang terluka itu dan bahkan memberinya makanan, yang kemudian pria itu pun terbangun dan berusaha untuk mengambilnya. Di saat Xiao Yao kembali ke klinik, Mazi memberitahukan kalau ia baru saja menemukan seorang pria yang sedang terluka di pinggir danau. Mendengar hal itu, Xiao Yao yang akhirnya kembali ke danau dengan melihat pria itu ternyata masih ada. Ia pun langsung mengangkatnya dan membawa ke tempatnya untuk diobati.
我踩坏了你的烧饼。 Dan di saat mereka membuka bajunya, betapa terkejutnya mereka melihat luka di sekujur tubuh pria tersebut. Lalu Xiao Yao yang melihatnya mengatakan kalau pria ini telah disiksa dalam jangka yang panjang, yang dimana kakinya terdapat banyak luka oleh tusukan paku, dan bahkan kuku di kakinya sudah terlepas. Tidak hanya itu, ternyata tulang kakinya pun sudah patah, yang dimana Xiao Yao pun menyuruh Mazi mengambilkan palu untuknya. 愣着干嘛？去拿呀！ Terlihat pria itu sedikit membuka matanya dan Xiao Yao pun menjelaskan kalau dirinya berada di klinik dan ia akan mengobatinya. Di sini ia akan mematahkan tulangnya yang salah tempat dan memperbolehkannya untuk berteriak jika tidak tahan karena ia akan memukulnya 3 kali. Namun hebatnya pria ini yang tidak bergerak dan berteriak walaupun dipukul dengan sangatlah keras, yang mungkin dibandingkan dengan penyiksaan dialaminya dulu, rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Setelahnya Xiao Yao memperban seluruh tubuhnya dan memberinya obat. Namun pria tersebut langsung muntah darah. Dan dari sinilah pamanmu mengatakan kalau mungkin saja pria ini tidak akan tertolong lagi, sehingga ia pun akan menyiapkan peti mati untuknya. Namun singkatnya beberapa hari kemudian, pria itu pada akhirnya tersadar kembali dan sudah bisa bergerak. Bahkan di sini Xiao Yao mencoba membuka perban tersebut karena keadaan pria ini sudah mulai membaik. Setelah mandi, pria itu pun keluar dan sudah membuka perban di wajahnya, yang ternyata pria ini bernama Sanjing, yang merupakan seorang pria bangsawan kaya raya. Lalu Xiao Yao pun menyuruhnya untuk meninggalkan tempat ini karena sudah sembuh dari lukanya tersebut. Namun Sanjing yang terkejut mengatakan kalau ia tidak punya tempat tujuan dan ia bersedia untuk menjadi pelayan asalkan ia tinggal di sini. Xiao Yao yang mendengarnya pun terpaksa untuk menyetujuinya. Di saat Sanjing sedang mencuci piringnya di danau, pamanmu menghampirinya dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Sanjing pun yang tidak ingin menceritakan masa lalunya tersebut, seketika ia pun langsung teringat akan masa lalunya itu. Sementara di malam harinya, Xiao Yao yang berinisiatif untuk pergi ke hutan dalam mencari daun roh, karena daun roh tersebut sangatlah berguna untuk pengobatan dan memiliki nilai yang sangat tinggi jika dijual. Namun pamanmu melarangnya karena di sana wilayah kekuasaan pasukan Cendrong, yang kemungkinan terjadi Xiao Yao akan ditangkap oleh mereka. Sampai di pagi harinya, Xiao Yao yang diam-diam pergi ke hutan tersebut. Ia merasakan ada seseorang yang mengikutinya, yang ternyata itu adalah Sanjing yang memintanya untuk ikut bersamanya. Saat sampai di perbatasan, Xiao Yao menjelaskan kalau setelah melewati batu pembatas ini, maka mereka sudah berada di wilayah pasukan Cendrong. Oleh karena itu ia melarang Sanjing karena sangatlah berbahaya, dan mendengar permintaan itu, Sanjing pun menyuruhnya untuk berhati-hati. Di tengah perjalanannya seorang diri, Xiao Yao pun tak sengaja menemukan dan mengikuti jejak kaki binatang dewa yang sampai akhirnya berhenti di danau. Dan sesaat ia teringat kalau binatang dewa ini sangatlah menyukai dengan suara gadis menyanyi. Oleh karena itu, ia pun mencobanya dengan bernyanyi. Dan tiba-tiba binatang dewa itu muncul dengan sendirinya. Dengan melihat itu, Xiao Yao pun menyuruhnya pergi karena tidak menginginkannya lagi. Namun tiba-tiba ada seekor elang raksasa yang ingin menyerang binatang dewa tersebut. Di sini Xiao Yao pun meminta maaf ke elang itu dan tidak membiarkan elang itu memakan binatang dewa tersebut. Namun tiba-tiba ada daun yang menyerang pipinya dan membuatnya berdarah. Dan di saat menoleh, ternyata yang melakukannya adalah pria yang bernama Xiang Liu, yang terkenal dengan julukan ular berkepala 9, yang merupakan jenderal dari negara Cendrong. Kemudian Xiao Yao memohon ampun dan menjelaskan maksud dan tujuannya ke hutan hanya untuk mengambil bahan obat di gunung. Namun seketika elang itu kembali menyerang binatang dewa tersebut. Lalu Xiao Liu langsung menyuruh para prajuritnya untuk menangkap Xiao Yao dan membawanya ke barak.
Xiao Yao yang diikat oleh Xiang Liu dengan mengira jika Xiao Yao merupakan mata-mata dari pasukan negara Xian. Namun di sini Xiao Yao yang terus meyakinkan jika ia hanya seorang tabib dari kota Qingshui. Dan setelahnya Xiang Liu pun membuka topengnya dan membuat Xiao Yao terkejut akan ketampanannya tersebut. Yang pada akhirnya salah satu pengawalnya mengetahui identitas sebenarnya, dan kalau yang dikatakan oleh Xiao Yao semuanya adalah benar yang hanya merupakan seorang tabib. Namun Xiang Liu yang masih tidak percaya justru ingin menyerangnya. Sampai keesokan harinya Sang Jing yang merasa khawatir dengan keadaan Xiao Yao yang tidak kembali. Ia pun sudah berada di danau tempat Xiao Yao ditangkap. Sementara Xiao Yao yang masih dianggap sebagai mata-mata dari negara Xian, justru Xiang Liu memerintahkan para prajuritnya untuk menyambuknya 20 kali, yang membuat Xiao Yao mendapatkan luka yang sangatlah serius. Salah. Dengan bersamaan San Jing yang mengetahui keberadaan Xiao Yao yang sedang ditahan, ia pun masuk ke wilayah pasukan Zhenrong. Di sini San Jing memperkenalkan dirinya yang merupakan pelayan dari Xiao Yao. Namun di saat San Jing melihat Xiao Yao yang penuh darah di punggungnya, membuat ia pun menyerang para prajurit tersebut untuk menolong Xiao Yao. Melihat luka di punggungnya, San Jing menggunakan energi rohnya untuk meringankan sakitnya tersebut. Dan Xiang Liu yang menyadari jika mereka berdua ini memang merupakan rakyat biasa dan bukan mata-mata, ia pun membebaskan Xiao Yao dan membiarkan mereka pergi. Namun ia mengetahui jika mereka berdua ini merupakan klan dewa teratas yang sedang menyembunyikan identitasnya. Kemudian San Jing pun membawa Xiao Yao yang terluka itu untuk kembali ke kota Qingshui. Namun agar Xiao Yao tidak dimarahi kembali oleh pamanmu, ia pun membawa Xiao Yao ke sebuah goa untuk diobati terlebih dahulu. 可这1年多，我算是看明白了。山里那果子， Dan demi Xiao Yao, San Jing mendaki gunung untuk memetik daun roh dan berhasil mendapatkannya walaupun hampir terjatuh. Ia pun langsung membangunkan Xiao Yao dan memberikan daun roh tersebut, yang membuat Xiao Yao melihatnya sangatlah senang dan langsung memeluknya. 伤势差不多了。 Singkatnya Xiao Yao yang sudah kembali pulang ke kliniknya, mereka yang terlihat mengkhawatirkannya merasa senang setelah melihat Xiao Yao yang baik-baik saja. Dari sinilah Xiao Yao memberitahukan jika ia telah berhasil menemukan daun roh dan menukarnya dengan perak. 完了，来不及了。 Di sisi lain, Anian bersama pelayannya yang ingin ke kedai daging. Namun istri Mazi tidak sengaja menabraknya dan menumpahkan darah domba ke pakaian Anian yang membuatnya marah. Istri Mazi yang ingin menggantinya. Namun pelayan Anian memberitahukan kalau pakaian nonanya tidak mampu bisa digantikan oleh mereka. Setelahnya istri Mazi kembali ke klinik dengan memberitahukan jika Mazi telah dipukul orang luar karena sehelai pakaian, yang membuat Chuanxi dan pamanmu ingin membalaskan dendam. Xiao Yao pun mengobati Mazi yang terluka dan menyuruh istri Mazi jangan khawatir karena akan baik-baik saja. Merasa khawatir dengan pamanmu, Xiao Yao pun menyusulnya dan menyuruh San Jing menjaga klinik untuk sementara waktu. Di saat sampai di sana, Xiao Yao pun melihat Chuanxi dan pamanmu dilempar-lempar ke atas. Dengan melihat mereka sedang disiksa, Xiao Yao pun memohon ampunan dan merasa bersalah dengan menyuruh Anian untuk menghentikan penganiayaan ini. Namun di sini Anian tidak berhenti dan justru tetap menyuruh pelayannya untuk menyiksa mereka berdua, yang membuat Xiao Yao mengeluarkan racunnya dan memindahkannya ke pelayan tersebut. Pelayan Anian yang menyadari jika kemampuan spiritualnya tidak mampu menyiksa mereka lagi, ia pun mengajak Nona Anian untuk segera pergi dari sana. Saat kembali ke klinik dengan kondisi yang sangat marah, Xiao Yao mengatakan kepada San Jing jika ia sudah lama tidak membunuh orang dengan racunnya. Mengetahui jika Xiao Yao telah meracuni orang, San Jing pun mengingatkan kalau mereka itu merupakan dari klan dewa yang energi spiritualnya sangatlah tinggi. 让我看清楚他们的灵力属性。 Sementara itu pelayan Anian yang sudah terkena racun dari Xiao Yao pun sedang sekarat. Bahkan sang tabib pun tidak bisa menyembuhkannya. Mendengar hal itu Anian ingin membunuh Xiao Yao. Namun Qiang Xuan mencegahnya dan menyuruhnya untuk memberitahukan tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Setelahnya terlihat Anian bersama Qiang Xuan langsung pergi ke klinik untuk menemui Xiao Yao. Di sini Qiang Xuan pun langsung memperkenalkan diri kalau ia merupakan kakak dari Anian, dan saat ini ia meminta penawar karena pelayannya terkena racun oleh Xiao Yao. Xiao Yao yang tidak ingin memberikan penawar tersebut justru diserang oleh Qiang Xuan yang tidak tahu jika Xiao Yao memiliki spiritual yang rendah. Qiang Xuan yang merasa bersalah karena menyerang Xiao Yao dan ingin menolongnya justru diusir oleh Xiao Yao untuk pergi dari kliniknya tersebut. Setelahnya Sanjing yang mengantarkan makanan kepada Xiao Yao yang terluka. Namun Xiao Yao menebak kalau Sanjing sebenarnya mengenali mereka sampai bersembunyi dan tidak menolongnya. Ia pun marah dengan menyuruh Sanjing untuk tidak mengikutinya lagi. Xiao Yao yang duduk di danau dan Sanjing menghampirinya. Namun tiba-tiba Xiang Liu datang dengan menunggangi elangnya dan membawa Xiao Yao pergi dari sana. Sampai di malam harinya Xiao Yao menganggap kalau Xiang Liu bukanlah penjahat seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang dari kota Qingsui, yang kemudian Xiang Liu mendekatkan wajahnya dengan mengatakan kalau sebenarnya ia lebih suka memakan orang, dan seketika itu ia pun langsung menggigit leher Xiao Yao. Sementara Sanjing masih menunggu di pinggir danau dan melihat Xiao Yao yang kembali. Xiao Liu. Di saat sudah turun dari elang tersebut, Sanjing pun melihat gigitan di leher Xiao Yao yang mengajaknya untuk pulang. Dengan bersamaan pasukan Qiang Xuan yang sedang menyelidiki pasukan negara Chenrong dengan menemui mata-matanya yang ingin berbicara dengannya. Namun tiba-tiba mata-mata itu berubah menjadi Xiang Liu dan membuatnya terkejut, yang ternyata Xiang Liu sudah membunuh mata-mata tersebut sehingga pertarungan pun terjadi. Xiang Liu yang ingin membunuhnya, namun sebelum itu ia ingin tahu siapa yang mengirimnya. Yang seketika itu bala bantuan dari pasukan Qiang Xuan pun datang dengan jumlah yang sangatlah banyak dengan membuat sebuah mantra untuk menangkap Xiang Liu. Namun mereka semua bukanlah tandingan dari Xiang Liu. Xiang Liu yang baru saja sampai di kediamannya justru mendapatkan informasi dari elang putihnya dengan memberitahukan kalau Xiao Yao datang ke sini dan mencarinya. Terlihat Xiao Yao yang duduk di atas pohon justru darahnya dihisap kembali oleh Xiang Liu, yang entah kenapa Xiang Liu merasakan kekuatannya kembali setelah menghisap darah milik Xiao Yao. Sementara itu Sanjing yang masuk ke kamar Xiao Yao yang tidak menemukannya membuat ia mencarinya dengan menggunakan energi spiritualnya untuk melacaknya. Xiao Yao yang dihisap sampai pandangannya buram dengan memberitahukan kalau Xiang Liu menghisap darahnya terlalu banyak. Di saat Xiao Yao akan turun dari pohon dengan memegang ranting, seketika itu Xiang Liu memotong rantingnya yang membuat Xiao Yao pun terjatuh dari atas dan Xiang Liu pun pergi meninggalkannya. Xiao Yao yang berjalan setengah pincang sambil memakinya. Kalau bertemu kembali dengan Xiang Liu, maka ia akan memukulnya sampai mati atau ia memberikan racun kepadanya. Hingga pada akhirnya dengan bantuan energi spiritual Sanjing pun berhasil menemukan Xiao Yao yang terluka. Dan di saat mendekatinya, ia justru melihat bekas gigitan kembali di lehernya. 哎呦，疼！ 以后不要故意把我吃。 Saat sudah di klinik, Sanjing pun langsung mengobati kaki Xiao Yao yang terluka. Bahkan ia pun menghilangkan bekas gigitan tersebut setelah Xiao Yao tertidur. Singkatnya di pagi harinya, terlihat Xiao Yao yang langsung menemui Sanjing di tepian danau. Ia pun menceritakan kalau 6 tahun yang lalu ia menemukannya di semak-semak ini. Ia pun berharap jika Sanjing bisa menemaninya sampai kapanpun. 可能是因为上次我去他家偷吃鸡。 Namun tiba-tiba Xiang Liu datang kembali dan meminta Xiao Yao untuk naik. Sanjing yang melarang Xiao Yao seketika Xiang Liu justru mengeluarkan senjatanya dan begitu juga dengan Sanjing.
Mengetahui kalau mereka berdua akan bertarung, Xiao Yao pun meyakinkan Xiang Liu kalau Sanjing ini merupakan temannya dan menyuruh Sanjing untuk pulang menunggunya. Di sini Xiao Yao menebak kalau Xiang Liu pasti sedang dalam keadaan terluka akibat menyerang musuhnya kembali. Karena setiap itulah Xiang Liu pasti mencarinya. Oleh karena itu ia pun menutupi kepalanya dengan tangannya agar Xiang Liu kembali menggigit lehernya dan meminum darahnya tersebut. Namun ternyata Xiang Liu hanya memegang dan berjalan di atas air dengan mengajak Xiao Yao mengulurkan tangannya. 还有这样的景色。 Di saat mereka akan pulang dengan menaiki elang kembali, Xiao Yao menyarankan Xiang Liu untuk tidak kembali membantu pasukan negara Chenrong dan beralih kepada negara Xian. Karena cepat atau lambat, Raja Xian akan mengepungnya. Mendengar hal itu, Xiang Liu marah dan matanya pun berubah menjadi merah dengan mengikat Xiao Yao hingga hidungnya mengeluarkan darah. Sementara Sanjing masih menunggu Xiao Yao di pinggir danau sampai pada akhirnya Xiao Yao pun kembali dan Xiang Lu melemparnya ke bawah yang membuat Sanjing menatapnya. Setelahnya Sanjing memberikan sup panas kepada Xiao Yao yang menurutnya setelah meminum ramuan tersebut maka organ dalam tubuh Xiao Yao langsung membaik. Bahkan ia pun menyuruhnya untuk tidak memperdulikan Xiang Liu lagi karena kedepannya ia yang akan menghadapinya. 你早点休息吧。 Sementara Xiang Liu yang kembali ke baraknya mendapatkan salah satu prajuritnya yang pingsan. Melihat hal itu, Xiang Liu bertanya dan mendapatkan laporan jika beberapa hari ini banyak prajuritnya yang keracunan dan membutuhkan obat penawarnya. Dengan bersamaan di ibu kota, Xiao Yao yang bersama istri Mazi melihat ada kereta kuda yang pergi ke rumah Tuan Yuxin dan memberikan hormat kepada perempuan yang bernama Jingye. Sampai istri Mazi merasa heran karena Tuan Yuxin yang merupakan orang terkaya di kota ini justru menghormati wanita tersebut. Dan Xiao Yao pun berpendapat kalau kota Qingshui kedatangan tamu yang sangatlah penting. 贩子，我之前 Di saat ia telah sampai di klinik, Mazi dengan bersedih memberikan kabar yang buruk karena Tuan Yuxin akan menggusur toko di dekat tepi danau termasuk klinik ini. Mendengar hal itu, pamanmu tidak menerimanya karena saat menyewanya, tanah ini terlantar dan ia sudah susah payah untuk membangunnya. Sehingga Xiao Yao bersama Sanjing pun akan mencoba berbicara dengan Tuan Yuxin tersebut agar klinik mereka ini tidak digusur. 好， Saat sudah di kediaman Tuan Yuxin, Xiao Yao memintanya untuk tidak menggusur klinik mereka dan menyarankan untuk disewakan kembali kepadanya. Namun Tuan Yuxin menjelaskan kalau ia hanya menjalankannya karena tanah tersebut merupakan milik bangsawan. Namun tiba-tiba Jingye yang datang dan melihat Sanjing di sana. Seketika ia pun berlutut dengan menyebut tuan muda yang membuat Xiao Yao terkejut mendengarnya. 少主怎么？ Di sini Jingye mengatakan jika ia sudah 10 tahun mencarinya dan tidak percaya berita orang-orang menyebutkan kalau tuan muda Sanjing sudah tewas. Sampai akhirnya ia pun berhasil menemukannya sehingga ia pun menyuruh pelayannya untuk mengirimkan surat kepada nyonya karena tuan muda kedua sudah ditemukan. Hal itu membuat Xiao Yao tersenyum bahagia dan pergi dari sana. 你慢慢处理家事儿。 Di saat Xiao Yao kembali ke kliniknya, pamanmu bersama yang lainnya pun ingin mendengar kabar tentang keputusan dari Tuan Yuxin. Lalu Xiao Yao pun menjelaskan kalau tempat ini bisa disewa selamanya yang kita inginkan dan bahkan tidak ada yang berani menariknya. Sehingga pamanmu dan yang lainnya pun beranggapan jika Xiao Yao berhasil membujuk Tuan Yuxin. Kemudian mereka pun bertanya tentang Sanjing yang belum pulang dan Xiao Yao memberitahukan kalau Sanjing tidak akan kembali lagi. Sehingga pamanmu pun beranggapan jika Sanjing telah bekerja kepada Tuan Yuxin yang membuat mereka sangatlah bahagia. Namun tidak untuk Xiao Yao yang tidak enak makan dan pergi dari sana. Di saat Xiao Yao pergi ke pinggir danau dan Sanjing mengikutinya berjalan di belakangnya, Xiao Yao yang menghampirinya mengatakan kenapa Sanjing masih memakai pakaian jelek dan kotor. Hingga sampai keesokan harinya terlihat Qiang Xuan dan Sanjing yang sudah berpenampilan sebagai tuan muda sedang berada di tempat Tuan Batu yang kebetulan menceritakan tentang keluarga Sanjing. Tak lama kemudian Xiao Yao juga datang ke sana dengan terkejutnya. Ia melihat Sanjing yang sudah memakai pakaian bangsawan. Di sini Tuan Batu itu menceritakan keluarga Sanjing yang selama ini menjodohkan Sanjing dengan wanita pilihan keluarganya yang membuat Xiao Yao kesal langsung pergi dari sana.
告辞。 Di malam harinya, Xiao Yao yang melihat bintang jatuh di langit dan ingin memberitahukan kepada Sanjing di sampingnya. Namun ia baru sadar kalau Sanjing sudah tidak ada di sini lagi. Seorang diri ia pun mulai menghitung bintang tersebut. Sampai tiba-tiba ada tanda-tanda kedatangan Xiang Liu yang membuatnya berpura-pura tidur. Namun Xiang Liu yang sudah mengetahuinya langsung melemparnya dari kursi. Di sini Xiang Liu bertanya tentang pria yang sering di samping Xiao Yao karena pria itu sudah memberikan racun kepada para prajuritnya. Oleh karena itu ia datang ke sini untuk bertemu dengannya dan meminta penawar racun tersebut. 10年前，他可是 Kemudian Xiao Yao yang mengajak Xiang Liu untuk pergi ke tepi danau karena Sanjing saat ini berada di sana. Tanpa basa-basi Xiao Yao pun meminta Sanjing untuk memberikan penawar racun tersebut untuk Xiang Liu. Sanjing pun mengatakan kalau racikan obat penawar ini ada di kota Qingshui dan dia pun akan pergi untuk membeli dan meraciknya. 不要说谢谢。 Setelah Sanjing pergi dari sana, seketika Xiao Yao yang akan pergi juga namun ditahan oleh Xiang Liu yang menyuruhnya untuk ikut dengannya sebelum mendapatkan penawar racun tersebut. 不可能知道此处的位置。 Di sini Xiang Liu pun mengajaknya ke barak dan saat sudah di tempatnya, Xiao Yao sangat heran kenapa siluman sepertinya mau tinggal di tempat seperti ini. Sampai keesokan harinya Xiao Yao yang terbangun melihat Xiang Liu yang sudah tidak ada di tempat tidurnya, yang ternyata Xiang Liu sedang melatih para prajuritnya. 都说这儿。 Kemudian prajuritnya memberitahukan kalau ada pasukannya yang telah gugur dan Xiang Liu pun langsung melihatnya dengan mengadakan upacara pemakaman tersebut. Sementara itu di kediaman Tuan Yuxin, ia pun memberitahukan kalau bahan obat yang tertulis di catatan tersebut sudah habis dibeli seseorang. Kemudian Sanjing pun mengatakan kalau dari orang bangsawan pasti menyimpan bahan obat untuk berjaga-jaga, sehingga ia menyuruh Tuan Yuxin untuk mengunjungi orang bangsawan setempat dengan menggunakan namanya. 若能换来他高兴， Ternyata kabar itu sampai di mata-mata pasukan Qiangxuan dengan memberitahukan kalau Sanjing mengumpulkan bahan obat ke pasukan Centong yang keracunan dan curiga bahwa Sanjing dan Xiang Liu diam-diam melakukan kesepakatan. Mendengar hal itu Qiangxuan menyuruh prajuritnya untuk mengawasi Sanjing dan menyelidiki penyimpanan obat tersebut. Di sisi lain, Xiao Yao diam-diam memberikan darahnya untuk menolong prajurit yang terluka. Namun Xiang Liu yang mengetahui hal itu langsung menariknya ke tempatnya. Xiao Yao yang beralasan kalau hanya ingin menolong orang karena mereka fisiknya istimewa dengan darahnya yang bisa menyembuhkan orang. Namun menurut Xiang Liu walaupun menghabiskan semua darahnya tidak akan cukup menyembuhkan semua orang yang ada di sini, yang nantinya justru akan membunuh Xiao Yao sendiri. Tak lama kemudian mereka pun mendengar suara elang yang memberitahukan bahwa Sanjing sudah mendapatkan obatnya tersebut. Dan mereka pun menemui Sanjing yang memberitahukan lokasi obat itu dan menyuruh Xiang Liu mengirim orang untuk mengambilnya. Hingga sampai di malam harinya Xiang Liu pun telah sampai ke lokasi tempat obat itu disimpan dan pergi sendirian. Namun di saat Xiao Yao tertidur, tiba-tiba terbangun dan melihat Xiang Liu yang sedang terluka di kamarnya dan langsung menawari lehernya agar darahnya dihisap kembali agar Xiang Liu bisa pulih kembali. Di sini Xiang Liu memberitahukan kalau ia tidak mendapatkan obatnya karena ada seseorang yang menyerangnya di saat ia mau mengambil obat tersebut. Mendengar hal itu membuat Xiao Yao teringat obrolan Qiangxuan dengan prajuritnya. Xiao Yao yang mengetahui orangnya, Xiang Liu pun langsung mencekiknya dan memintanya untuk memberitahukan siapa orang tersebut karena masalah ini berkaitan dengan ribuan nyawa. Dan akhirnya Xiao Yao pun memberitahukan kalau orang itu merupakan Qiangxuan. Mendengar hal itu Xiang Liu ingin pergi ke tempatnya. Namun Xiao Yao menahannya karena mereka memiliki banyak pasukan, sehingga Xiao Yao pun mempunyai rencana untuk mengambil obatnya tersebut. Sementara prajurit Qiangxuan meminta maaf karena membiarkan Xiang Liu kabur, namun ia berhasil mengambil obat tersebut. Mendengar hal itu Qiangxuan mengatakan kalau Xiang Liu tidak akan tinggal diam, dan benar saja tiba-tiba suara elang ada di kediaman mereka. Dalam pertarungan itu pasukan Qiangxuan pun datang yang membuat Xiang Liu pergi dari sana.
Sampai keesokan pagi pun tiba, ternyata Xiao Yao berhasil menculik Anian agar mereka bisa mendapatkan obat tersebut dari tangan Qiang Xuan. 但是如果有可能，我相信 Sementara itu pelayan Qiang Xuan memberitahukan kalau Anian telah diculik dengan memberikan catatan dan ingin menukarnya dengan obat, yang membuat Qiang Xuan sangatlah marah karena tidak akan membiarkan kehilangan adiknya yang kedua kalinya. 我绝不允许妹妹丢了。 Sampai akhirnya Qiang Xuan bersama pasukannya pun menemukan Anian dan dia pun langsung menyerang Xiao Yao dengan mengeluarkan energi spiritualnya yang kemudian menyuruh pasukannya untuk membawa Xiao Yao. Di saat berada di kediamannya, Anian memberitahukan jika ia sudah terkena racun mematikan oleh Xiao Yao. Dan salah satu prajuritnya memberitahukan kalau Xiao Yao tidak mau memberikan penawar racun tersebut. Mendengar itu Qiang Xuan menyuruhnya untuk mencari penyiksa berpengalaman dan menyisakan nyawanya saja. 主上说了， Di tempat tahanan, Xiao Yao yang disiksa dengan mengolesi minyak mayat di tangannya dan memasukkan jarinya ke kotak yang penuh belatung mayat dan otomatis akan memakan jarinya tersebut. Tidak hanya itu, penyiksa tersebut pun langsung mematikan lampu untuk menambah penderitaan di dalam kegelapan dan Xiao Yao pun terlihat kesakitan. 食量果天天的。 Di sisi lain, Anian yang terbaring di tempat tidurnya dengan memohon kepada kakaknya untuk tidak meninggalkannya, yang seketika itu Qiang Xuan pun langsung teringat masa kecilnya dengan Xiao Yao, yang tiba-tiba ada sebuah telur cahaya yang masuk ke tubuhnya. Di tempat tahanan, diperlihatkannya penyiksa itu sangatlah terkejut karena Xiao Yao yang masih bertahan dan bahkan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka pun mencurigai jika Xiao Yao bukan orang biasa yang mampu bertahan dalam keadaan penderitaannya. Dan tak lama kemudian ada seseorang yang ingin membuka pintu tersebut, yang membuat kedua penyiksa itu pun dihajar oleh orang itu. Yang ternyata itu adalah Sanjing yang berhasil menyelamatkan Xiao Yao dan mengobati lukanya. Dan di saat Xiao Yao tersadar kembali, ia justru bercanda dengan lukanya mengatakan jika ia baik-baik saja. Di sini Xiao Yao pun memberitahukan kalau sebenarnya Anian tidak keracunan dan justru ia meracuni Qiang Xuan dengan menanam telur di dalam tubuhnya. Sanjing yang mendengar itu terkejut dan tidak mengerti. Yang kemudian Xiao Yao pun menjelaskan kalau ia sudah memelihara telur cahaya di dalam tubuh Qiang Xuan. Dan begitu tubuhnya terasa sakit, maka tubuh Qiang Xuan juga akan merasakan kesakitan. 相柳很早的时候就提醒过我，哎呀，青丘宫 跟你说话自找罪受。 Hingga sampai di keesokan paginya di saat Anian dan Qiang Xuan makan bersama, Anian terlihat kesal karena Xiao Yao diselamatkan oleh orang dengan menyuruh kakaknya untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba tangan Qiang Xuan merasakan sakit yang luar biasa dan ternyata telur di dalam tubuhnya mulai bekerja. Dan Anian berpendapat kalau Xiao Yao lah yang meracuninya dan ingin pergi membunuhnya. Namun Qiang Xuan menahannya. Lalu ia pun menyuruh Anian untuk mengambil obat penghilang rasa sakit. Namun sakitnya seketika menghilang begitu saja. Dan tak lama kemudian salah satu prajuritnya datang dengan memberitahukan jika pasukan Xiang Liu sudah ditemukan dan mereka pun akan menyerang ke sana. Di sisi lain, Xiao Yao yang merasakan detak jantungnya lebih cepat dengan menyadari kalau Qiang Xuan akan datang dan memberitahukan hal tersebut kepada Xiang Liu yang berada di luar. Xiang Liu yang sudah mengetahuinya pun ingin membunuh Qiang Xuan, karena jika tidak membunuhnya hari ini, maka Qiang Xuan di lain waktu pasti akan membunuh dirinya. Dan terlihat dua pasukan dari dua negara pun saling berhadapan sehingga pertarungan pun terjadi. Pertarungan mereka pun seimbang, hingga Xiao Yao pun menyakiti tangan dan kakinya sendiri dengan memukul ke batu, yang membuat Qiang Xuan juga merasakan kesakitan. Di saat kesempatan itulah, Xiang Liu menyerang Qiang Xuan, yang seketika itu ekor rubah milik Qiang Xuan terjatuh di hadapan Xiao Yao. Xiao Yao yang menyadari jika benda ini merupakan miliknya di waktu kecil, yang diberikan kepada kakak sepupunya yaitu Qiang Xuan. Sampai akhirnya ia pun menyadari jika orang tersebut merupakan Qiang Xuan, yang selama ini ia menunggu kedatangannya. Dikarenakan pertolongan Xiao Yao membuat Qiang Xuan tak berdaya melawan Xiang Liu, sampai akhirnya Xiang Liu mengikatnya dan ingin mengeluarkan pukulan terakhirnya dengan memanjangkan kukunya tersebut. Namun di saat akan membunuhnya, tiba-tiba Xiao Yao menyelamatkan Qiang Xuan dengan menerima serangan dari Xiang Liu.
Di saat itulah Xiao Yao pun mengembalikan ekor rubahnya dan menyuruh Qiang Xuan pergi dari sini dengan menahan kaki Xiang Liu. Melihat Qiang Xuan sudah pergi, Xiang Liu pun terlihat marah dengan mencekik Xiao Yao dan membuat Xiao Yao teringat akan masa kecilnya. 该怎么算？ Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.